Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, inilah pertemuan pertama pelajaran IPS kelas 8 dengan Pak Budi Hermawan. Di kelas 8 kita akan mempelajari 4 bab. Bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, jadi untuk materi untuk pertama tentang bab 1 dulu ya anak-anak. Siapkan dulu catatannya. Ya, barangkali video ini di HP kalian kurang tersimpan. Jadi silakan siapkan buku tulis catatannya. Bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, jadi yang kita bahas adalah tentang negara-negara ASEAN. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Ya. Ada 10 negara yang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara. Pertama, dari paling atas ya, ada Myanmar, kemudian ada Laos, ada Vietnam, ada Thailand, ada Kamboja, ada Malaysia, ada Singapura. Ya, Singapura itu adalah negara yang paling kecil luasnya. Kemudian ada Filipina, kemudian ada Brunei Darussalam, dan kemudian ada Indonesia. Mengapa Bapak tidak sebut tentang Timur Leste? Karena Timur Leste sampai sekarang belum di ACC menjadi bagian dari gabungan negara-negara di Asia Tenggara. Ya, nanti kita bahas tugas kalian. Silakan kalian cari itu. Mengapa Timur Leste belum diterima menjadi anggota ASEAN. Baik, kita bahas dulu tentang bagian A dulu ya. Mengenal negara-negara ASEAN. 1. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. 2. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. 3. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 4. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kita bahas dulu ya. Nomor 1-nya tentang letak geografis negara-negara ASEAN. 1. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah
dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. 2. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik. 4. Sedangkan 2 benua yaitu Asia dan Australia. Pasti ingat ya itu ya. Insya Allah ingat. Ya, kita pelajari bagian 2-nya. Letak koordinat ASEAN. 1. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur. Kalau garis bujur begini ya. Kalau garis lintang ya, suatu daerah pada peta. 2. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Letak astronomis negara-negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagian B. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi negara-negara ASEAN adalah kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang lainnya. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Adapun faktor pendorong terjadinya kerjasama antara lain adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis. 2. Sedangkan faktor penghambat kerjasama adalah perbedaan ideologi, adanya konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan. 2. Bentuk-bentuk kerjasama. 1. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antar negara anggota. 2. Bidang kerjasama politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 3. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan daya saing internasional. Kita pelajari pengaruhnya ya. 3. Pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. 1. Negara-negara di Asia Tenggara sepakat akan membentuk pasar tunggal. Pasar tunggal ini ada gangguan sebentar. Masya Allah. Pasar tunggal ini dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. 2. Dengan adanya MEA, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara anggota ASEAN dengan mudah. 3. Oleh karena itu, setiap negara anggota mulai bersaing dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM sehingga mampu bersaing dalam MEA. 4. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. 1. Terdapat 3 pilar dalam kerjasama antar anggota ASEAN. 2. Ketiga pilar itu
adalah kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. 3. Guna meningkatkan kerjasama di antara anggota, diperlukan dorongan dari sesama anggota ASEAN. 4. Berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, persatuan, dan kesetiakawanan sosial. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya. C. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang dimaksud dengan perubahan akibat faktor alam adalah iklim, geologi, dan faktor sumber daya. Kemudian, sebagian besar wilayah negara ASEAN dipengaruhi oleh iklim matahari, muson, dan iklim krisis. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan perubahan akibat faktor alam adalah iklim dan faktor sumber daya. Oh, ini sudah ya tadi ya. Oke. Kemudian selanjutnya, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Pengaruh geologi adalah sebagian besar wilayah negara ASEAN berada pada tumbukan antar lempeng, sehingga wilayah ini rawan terjadi bencana alam akibat tenaga endogen. Jadi ada sirkum Pasifik, ada sirkum Mediterania kan. Kemudian tidak semua sumber daya alam yang dibutuhkan suatu negara dimiliki oleh negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan kerjasama antar negara anggota ASEAN. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemudahan dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perkembangan iptek. Jenis-jenis teknologi yang dimaksud adalah teknologi transportasi dan komunikasi. 3. Perubahan terhadap kehidupan ekonomi. Seiring diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, maka negara-negara ASEAN mulai menerapkan APTA. APTA itu ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas di kawasan Asia. APTA membuat sebagian besar masyarakat dapat mengkonsumsi barang-barang produksi dari luar negeri. 4. Pengaruh konvensi lahan ke industri dan pemukiman terhadap ruang dan interaksi antar ruang. Konvensi lahan ini meliputi konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri dan lahan pemukiman. Demikian anak-anakku kelas 8. Materi tentang Asia Tenggara. Jadi jangan lupa kita pelajari 10 negara ASEAN ini ya. Kemudian tugas untuk kalian sebagai perkembangan pertemuan di awal ini adalah kalian membuat peta Asia Tenggara. Ya, kalian boleh memilih mau peta Asia Tenggaranya ya, mau peta negara-negaranya seperti misalnya negara Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura. Jadi intinya Bapak tidak ingin kalian membuat produk yang sama supaya bisa ditempel nanti di kelas, nanti kalau kita ketemu lagi di kelas ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kelas. Jadi bagaimana cara pembuatannya peta itu? Seperti kalian ketahui, peta yang kita buat adalah peta 2 dimensi ya, yang memakai alas dasar triplek, kemudian pakai semen ya, semen campur lem. Silakan kalian sudah pernah membuat itu. Jadi fokusnya adalah negara-negara di Asia Tenggara ya. Silakan kalian buat
Atau begini sajalah. Jadi kalian boleh buat kelompok ya. Buat kelompok, bebas kelompoknya sesuai dengan jarak rumah kalian yang paling dekat. Kemudian ya, berapa jumlah anggota kelompoknya? Paling banyak 5 orang. Paling banyak 5 orang ya. Paling banyak 5 orang. Kemudian silakan peta Asia Tenggara atau peta negara lainnya silakan nanti kondisikan. Jangan sama ya, supaya tidak monoton. Demikian pertemuan dari Bapak. Ini adalah pertemuan pertama. Semoga teman-teman yang lainnya bisa mengikuti kegiatan ini. Kasih tahu teman-teman yang lainnya, kalau misalnya tidak punya HP, silakan koordinasi dengan yang punya HP. Ya, silakan belajar kelompok di sana. Kemudian tugasnya dikumpulkan setiap hari Senin. Ya, setiap hari Senin. Jadi ini pertemuan pertama. Jadi untuk hari Senin sekarang belum ada. Silakan. Jadi minggu depan kalian kumpulkan hari Senin depan. Oke, paham ya? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan nanti kita bercakap di WhatsApp aja atau nanti ada. Untuk tugas-tugasnya jangan lupa ya, untuk yang di classroom itu tugas pertamanya sudah ada. Poster, Bapak tunggu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.